Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terhadap kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai agen antimikroba. Agen dari jenis kemoterapeutik, dari jenis tindakan kimia, bahan-bahan kimia, ataupun juga dari segi fisika yang dapat mematikan mikroba. Nah, apa yang dimaksud dengan agen antimikroba yaitu senyawa kimia ataupun fisika yang dalam kadar rendah dapat menghambat atau menghancurkan mikroba tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti pada sel inangnya. Nah, jika kita misalnya memberi contoh di sini sel inangnya adalah ikan ataupun manusia. Nah, diharapkan nanti agen baik dari senyawa kimia ataupun fisika yang kita gunakan ini tidak hanya mampu menghambat atau menghancurkan bakteri, tetapi kita juga harus memastikan bahwa dia tidak menyebabkan kerusakan terhadap ikan ataupun manusia sebagai sel inangnya. Nah, senyawa-senyawa yang banyak dikembangkan untuk menjadi bahan antimikroba ini dapat dibuat secara sintetis di laboratorium maupun merupakan hasil dari kegiatan metabolisme yang dihasilkan oleh bakteri ataupun fungi tertentu. Nah, kebanyakan yang dibuat secara sintetis inilah yang kita kenal sebagai antibiotik yang memiliki senyawa yang mirip dengan yang aslinya. Senyawa-senyawa kimia yang memiliki kemampuan untuk menghambat atau merusak mikroba. Sehingga nanti di laboratorium dibuatlah sintetiknya untuk menyerupai yang aslinya. Nah, yang alamiah dapat didapat langsung dari organisme yang menghasilkan senyawa antimikroba tersebut ataupun dengan jalan melalui proses ekstraksi. Contohnya dari daun sambiloto. Nah, kita bisa mengambil senyawa antimikroba dari daun sambiloto ini dengan proses ekstraksi untuk dapat berperan sebagai antimikroba pada beberapa bakteri patogen yang misalnya menginfeksi pada ikan. Jumlah antibiotik yang telah diisolasi itu pada umumnya telah banyak ditemukan, tetapi sayangnya ada yang bersifat beracun bagi sel inangnya, sehingga penggunaan antibiotik yang banyak beredar di pasaran ini merupakan antibiotik yang telah diuji kemampuannya dapat merusak atau menghambat bakteri patogen, tetapi jika digunakan pada sel inang, dia tidak menyebabkan kerusakan yang berarti pada sel inang yang terinfeksi tersebut. Nah, antibiotik adalah senyawa yang diproduksi oleh mikroorganisme dalam jumlah kecil sehingga mampu menghambat organisme lain. Kemampuan antibiotik untuk dapat membunuh itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada antibiotik yang broad spectrum ataupun yang dikenal sebagai spektrum luas. Nah, dia dikatakan antibiotik broad spectrum jika kemampuannya untuk membunuh bakteri itu dapat mencakup pada bakteri gram negatif maupun pada bakteri gram positif. Nah, contoh-contoh antibiotik yang masuk ke dalam kelompok ini adalah contohnya tetrasiklin, chloramphenicol, gentamicin, neomycin, ataupun streptomycin. Nah, kelompok yang kedua merupakan kelompok narrow spectrum ataupun spektrum sempit. Nah, kelompok kedua ini penggunaan antibiotiknya hanya menyasar pada salah satu kelompok gram bakteri saja. Apakah itu gram negatif saja ataupun gram positif saja. Nah, contohnya untuk gram positif ada dari jenis antibiotik penisilin, bakteriosin,
nofobiosin ataupun eritromisin. Sedangkan untuk jenis dari gram yang negatif, contoh antibiotik yang sering ditemukan adalah streptomycin ataupun polimisin. Nah, faktor apa yang mempengaruhi aktivitas dari zat antimikroba ini? Yang pertama adalah konsentrasi atau intensitas dari zat antimikroba tersebut. Semakin tinggi konsentrasinya, maka kemampuannya untuk membunuh bakteri tersebut akan lebih tepat. Yang kedua, jumlah dari mikroorganisme yang akan dirusak atau dimatikan. Semakin banyak jumlah mikroba yang ada, maka waktu yang diperlukan untuk membunuhnya juga akan semakin lama. Yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu ini memiliki korelasi terhadap waktu yang dibutuhkan untuk merusak mikroba. Kenaikan suhu dapat meningkatkan keefektivitasan dari bahan mikrobial yang bersifat disinfektan untuk merusak mikroorganisme. Contohnya itu melalui reaksi kimia. Karena laju reaksi kimia dapat dipercepat dengan meningkatkan suhu sehingga kematian dari mikroba yang bersifat patogen juga akan semakin cepat. Nah, ini adalah gambaran dari penggunaan senyawa antimikroba dari daun sambiloto yang telah diekstrak terhadap bakteri Edwardsilla tarda. Di sini berdasarkan dari gambar panah menunjukkan zona hambatan atau inhibition zone, clear zone, yang menunjukkan bahwa senyawa ekstrak dari daun sambiloto itu sensitif dan sangat dapat mengganggu ataupun merusak pertumbuhan dari bakteri Edwardsilla tarda. Nah, zona hambat inilah yang nantinya akan merujuk terhadap efektivitas dari senyawa antimikroba, apakah dia strong, intermediate, ataupun low dalam membunuh ataupun menghambat aktivitas dari mikroba yang bersifat patogen. Di sini adalah contoh beberapa antibiotik yang biasa digunakan pada konsentrasi tertentu sehingga nantinya akan menghasilkan dua zona hambatan yang berbeda-beda. Contohnya pada penggunaan antibiotik ampicillin dengan konsentrasi 0,01 mg berdasarkan penelitian telah mampu rata-rata untuk menghambat pertumbuhan mikroba dengan diameter zona hambat itu sekitar 12 sampai 13 mm. Nah, contoh yang lain itu dari jenis yang broad spectrum yaitu tetrasiklin dengan konsentrasi 0,03 mg. Dia mampu rata-rata untuk membuat zona hambat pada pertumbuhan mikroba dengan diameter 15 sampai 18 mm. Nah, hal ini juga tampak berbeda dengan berbagai macam antibiotik lain yang digunakan. Di sini contoh yang paling tinggi misalnya dari jenis penicillin G ya, dapat menghambat pertumbuhan mikroba sampai diameter 28 mm. Nah, dia menunjukkan aktivitas yang sangat strong untuk dapat menghambat ataupun membunuh aktivitas dari mikroba. Nah, agar agen kemoterapeutik ini dapat berguna dalam penyakit menginfeksi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhinya sebelum dapat digunakan langsung ke sel inang. Yang pertama, obat itu harus rendah dalam toksisitasnya bagi sel inang, sementara dia tetap dapat menghambat ataupun membunuh mikroba yang menyebabkan penyakit.
Maksudnya di sini dia memberikan toksisitas selektif bagi agen-agen penyakit tertentu tetapi tidak bersifat toksik yang berarti bagi sel inang yang mengalami infeksi. Yang kedua, jangan sampai agen yang digunakan ini dapat menyebabkan alergi terhadap sel inang yang terpapar atau yang menggunakannya. Yang ketiga, organisme tidak boleh dengan mudah menjadi resisten terhadap obat tersebut. Nah, jangan sampai mikroba yang dipaparkan agen kemoterapik ini akan mudah beradaptasi sehingga nantinya akan bermutasi dan menyebabkan dirinya cepat menjadi resisten terhadap obat tersebut. Karena hal ini nantinya akan berbahaya bagi sel inang ke depannya jika mau melakukan proses terapi pengobatan terhadap penyakit infeksi. Nah, dia akan resisten terhadap obat tersebut. Obat tersebut dalam konsentrasi yang sebelumnya digunakan tidak mampu lagi menghambat ataupun memusnahkan aktivitas dari mikroba penyakit. Sehingga kedepannya penggunaan antibiotik ataupun agen kemoterapeutik ini akan ditingkatkan lagi konsentrasinya dan dampaknya malah bisa nanti bersifat toksik terhadap sel inang. Dan yang paling penting, obat yang digunakan itu dapat betul tepat sasaran ke penyebab infeksinya. Nah, ini adalah gambar struktur anatomi bakteri baik pada gram positif dan gram negatif seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang membedakan gram positif dan gram negatif adalah dari komponen penyusun dinding selnya, yaitu ketebalan dari peptidoglikannya. Pada gram positif, peptidoglikannya lebih tebal susunannya, sedangkan pada gram negatif peptidoglikannya lebih tipis. Ini salah satu penyebab ya kenapa beberapa gram positif itu lebih sulit untuk dihambat ataupun dimusnahkan pertumbuhannya dibandingkan dengan gram negatif. Gram positif itu lebih banyak yang bersifat patogen, patogenitasnya jauh lebih kuat, dan proses untuk agen kemoterapeutik menghambatnya jauh harus lebih kuat effortnya. Nah, cara antibiotik menghambat atau membunuh bakteri itu bisa melalui jalur yang berbeda-beda. Ada antibiotik yang menghambat bakteri itu dengan melalui menghambat sintesis dari dinding sel bakteri tersebut. Nah, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri itu contohnya adalah dari jenis penisilin, fosfomycin, cefalosporin, bacitracin, vancomycin, dan bitosetin. Nah, keenam jenis antibiotik ini jika dikonsumsi ataupun digunakan oleh sel host, dia akan menghambat pertumbuhan bakteri itu dengan merusak protein ataupun makromolekul yang berfungsi untuk mensintesis dinding sel. Sehingga jika dinding selnya itu tidak dapat terbentuk secara sempurna, maka selnya akan mengalami kematian. Ada juga kelompok antibiotik yang mengganggu atau menghambat pertumbuhan dari bakteri itu dengan mengganggu beberapa fungsi dari proteinnya. Contohnya itu dari jenis chloramphenicol, tetrasiklin, streptomycin, lincomycin, dan juga clindamycin. Nah, antibiotik ini akan mengganggu proses sintesis protein yang bersifat sangat penting pada sel-sel bakteri patogen, sehingga jika misalnya protein-protein yang mengganggu ataupun bersifat merusak sel inang ya,
Nah, protein tersebut akan diganggu proses sintesisnya sehingga lambat laun pertumbuhannya akan mengalami penurunan bahkan menyebabkan kematian. Ada juga kelompok antibiotik yang mempengaruhi ataupun menghambat dari pembentukan membran sel. Contoh di sini adalah nystatin, polymyxin, dan juga amphoterisin B. Nah, jika membran sel dari suatu bakteri akan dirusak atau diganggu, maka selnya juga akan mengalami kematian. Ada juga kelompok dari antibiotik mitomycin, antinomisin, mofobiosin, rifampicin, dan glisosulfin yang mengganggu aktivitas dari biosintesis asam nukleat. Nah, karena memang asam nukleat ini ada dua ya, ada dari segi DNA dan juga RNA. Nanti akan kita lihat yang mana satu antibiotik dari jenis DNA dan dari jenis RNA yang akan dirusak. Ini ya, gambaran spektrum dan sasaran utama dari beberapa agen kemoterapeutik dari jenis spektrum sulfanamida, asam para-aminosalicilate, dan juga trimetropin. Sasarannya itu juga berbeda-beda. Ada yang untuk mengganggu beberapa bakteri patogen perinfeksi saluran urin enterik. Kalau yang tadi asam para-aminosalicate itu untuk menghambat penyakit TBC ya yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau trimetropin ini karena dia merupakan broad spectrum, penggunaannya itu bisa untuk berbagai jenis bakteri patogen. Tetapi yang perlu kita ketahui, lebih disarankan untuk mengetahui bakteri yang penyebab infeksi pada suatu sel inang. Karena kita akan lebih spesifik untuk menentukan agen kemoterapeutik apa yang akan kita gunakan untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba patogen tersebut dibandingkan hanya langsung menggunakan antibiotik dari jenis broad spectrum. Karena jika langsung menggunakan antibiotik yang aktivitasnya itu skala besar, ditakutkan nantinya sifat resistensi akan mudah untuk muncul, sehingga jika sifat resistensi akan muncul, agen kemoterapeutik yang akan digunakan untuk menghambat kinerja dari bakteri patogen itu akan lebih sulit lagi untuk dilakukan karena semakin tinggi konsentrasi dari suatu antibiotik ataupun semakin tinggi aktivitasnya, biasanya harganya akan lebih mahal dan juga akan bersifat toksik terhadap sel hostnya. Nah, ini kelompok yang kedua spektrumnya ini yang menghambat sintesis dari peptidoglikan ya. Rata-rata sasarannya adalah bakteri gram positif karena memang ya bakteri gram positif itu sangat banyak yang bersifat patogen dan penyusun peptidoglikannya itu sangat tebal. Juga dari jenis seperti Neisseria. Bisa kita gunakan itu penisilin, ada juga ristosetin, vancomycin, bacitracin, ataupun cephalosporin. Nah, untuk yang menghambat sintesis protein, sebetulnya itu targetnya bisa langsung terhadap subunit ribosom dalam proses sintesis protein. Ya, yang kita ketahui bahwa subunit ribosom itu kan bisa berbeda. Ada yang 30S, ada yang 50S. Nah, aktivitas antibiotik kloramfenikol, eritromisin, olendomisin, karbamisin, ataupun clindamycin ini biasanya akan mengikat pada subunit ribosom yang ukuran 50S. Pada ukuran yang besar ya. Kebanyakan dia akan lebih banyak menghambat dari jenis patogen
bakteri gram positif ataupun Neisseria, Spirochata, Bacteroides, Fragilis, ataupun berbagai jenis bakteri aerob obligat yang bersifat patogen bisa menggunakan antibiotik ini. Nah, khusus untuk yang mengganggu pada subunit ribosom 30S-nya, biasanya antibiotik ini digunakan sasarannya terhadap bakteri gram negatif. Sedangkan yang 50S tadi itu lebih banyak ke bakteri gram positif. Nah, apa saja spektrum dari kelas ini? Contohnya tetrasiklin, streptomycin, oksitetrasiklin, kanamycin, neomycin, gentamicin. Nah, ada juga yang mengganggu membran sel tadi, biasanya paling banyak digunakan sasarannya itu pada jenis gram negatif, khususnya pada Pseudomonas ataupun mikroba lain dari jenis fungi. Penggunaannya itu misalnya adalah nystatin, amphotericin B, Polyena, dan juga polymyxin. Nah, ini tadi yang terakhir saya bilang bahwa penggunaannya itu bisa mengganggu biosintesis dari asam nukleat. Pada kelompok asam nukleat DNA, penggunaannya pada jenis gram negatif, kita bisa menggunakan antibiotik yang mengandung asam nalidiksat. Sedangkan yang gram positif kita bisa ambil contohnya dari novobiosin. Untuk yang mikroba fungi, kita bisa menggunakan griseofulvin. Nah, sedangkan yang untuk sintesis RNA, rifampicin saat ini merupakan satu-satunya antibiotik yang berhasil mengganggu pada jenis bakteri gram positif ya, paling efektif terutama untuk pengobatan pada penderita penyakit TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, pada ikan biasanya pemberian agen kemoterapeutik ini dilakukan bisa melalui suntikan pada daerah intramuskuler ataupun intraperitonealnya, bisa dengan cara merendam ikan tersebut pada pada kolam yang diisi air yang terdapat agen kemoterapeutik ataupun agen kemoterapeutik ini telah dicampur dan dibuat ke dalam pakan sehingga tinggal diberikan saja terhadap ikannya. Dan juga jangan lupa untuk memastikan bahwa antibiotik yang digunakan ini harus dosisnya ataupun konsentrasinya tepat, tidak berlebihan, karena penggunaan yang terlalu berlebihan akan bisa bersifat toksik terhadap konsumen ya, ataupun bisa bersifat kedepannya menyebabkan resistensi terhadap agen kemoterapeutik itu sendiri. Malahan disarankan bahwa penggunaan agen terapeutik yang dari bahan alami untuk dapat digunakan dalam berbagai penyakit yang terdapat pada ikan. Contohnya tadi kita menggunakan dari senyawa yang kita ekstrak dari daun sambiloto. Ada juga beberapa yang menggunakan senyawa yang diekstrak dari beberapa bakteri heterofilik ya yang terdapat di perairan laut ataupun perairan yang lainnya. Itu bisa dilakukan proses penelitian lebih lanjut lagi. Nah, sekarang kita memasuki fase bagaimana mengendalikan mikroba patogen ini secara fisik. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknik suhu ya, menggunakan afinitas suhu, di mana kan kita tahu bahwa mikroba ini memiliki kondisi pertumbuhan pada suhu yang berbeda-beda. Ada 3 golongan, ada yang dari jenis psikofil yang tumbuh pada 30 derajat ke bawah, mesofil dari 25 sampai 50 derajat, termofil yang di atas 55 derajat.
Nah, sayangnya mungkin pada saat pemanasan biasa yang mencapai tingkat mendidih 100%, bakteri-bakteri biasa itu bisa mati. Yang ditakutkan di sini adalah bakteri-bakteri yang memiliki spora. Contohnya itu Bacillus anthrax ataupun Clostridium botulinum yang dapat mencemari bahan pangan, makanan ataupun minuman, sehingga pemanasan pada titik didih 100 derajat Celcius itu tidak mampu membunuhnya. Jadi ketika dikonsumsi tetap bisa menginfeksi konsumen. Nah, prosesnya ini membutuhkan temperatur yang jauh lebih tinggi. Contohnya itu spora pada Bacillus anthrax. Nah, dia itu dapat tahan pada temperatur mencapai 160 derajat. Nah, contoh lain Clostridium botulinum tadi, dia tetap dapat bertahan pada 105 derajat Celcius. Nah, ada alternatif yang bisa digunakan untuk mematikan beberapa jenis tipe bakteri tersebut ini. Nah, yang pertama, penggunaan suhu panas. Suhu panas ini harus digabungkan dengan kondisi kelembapannya yang tinggi. Ini adalah metode yang paling efektif dalam mematikan mikroorganisme. Contohnya adalah pada Clostridium botulinum. Karena panas lembab ini dapat mengkoagulasi protein-protein yang terdapat di dalam sel bakteri patogen tersebut. Sehingga jika protein-protein ini terkoagulasi, dia tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga bakteri patogen tersebut akan mengalami kematian. Nah, kalau pada penanganan Clostridium botulinum, kita perlu mengatur suhu dan kelembapan pada 120 derajat Celcius selama durasi 4-20 menit. Nah, pada kondisi ini, berdasarkan penelitian, spora pada Clostridium botulinum akan mampu dimatikan. Sedangkan pada Bacillus anthrax, dia dapat dibasmi pada suhu dan kelembapan 100 derajat Celcius yang dilakukan dengan durasi 2-15 menit. Nah, penggunaan suhu tinggi ini dapat dibedakan ke dalam dua kategori. Ada yang menggunakan panas lembab, ada juga yang menggunakan panas kering. Apa itu panas lembab? Nah, panas lembab ini berdasarkan pada uap bertekanan sehingga dia lebih praktis. Contohnya itu dengan menggunakan alat autoclave, alat sterilisasi yang menggunakan uap tekanan. Nah, autoclave ini merupakan salah satu alat yang melakukan proses proses mematikan bagi mikroba patogen berdasarkan prinsip panas lembab. Autoclave ini dapat digunakan untuk mensterilisasi alat tergantung dari sifat bahannya. Misalnya pada jenis dari tabung reaksi ataupun medium cair. Nah, kita dapat menggunakan autoclave ini dengan disetting pada suhu 121 derajat Celcius selama 10-15 menit. Dengan catatan, jangan sampai zatnya cair ini bercampur dengan lemak ataupun minyaknya, karena dia tidak dapat ditembus oleh uap panas yang terdapat pada alat sterilisasi autoclave. Nah, yang kedua, air mendidih. Nah, air mendidih ini karena dia 100 derajat Celcius, kemungkinan dia itu hanya bisa membunuh organisme-organisme yang dapat mencapai kematian atau toleransi hanya sampai batas 80 derajat Celcius, bukan untuk beberapa mikroba yang memiliki spora. Karena seperti yang tadi,
yang memiliki spora itu lebih bagus menggunakan tekanan tinggi dan juga lembab seperti alat sterilisasi autoclave. Ada juga alat fisika dengan prinsip pasteurisasi. Pasteurisasi ini berbeda dengan sterilisasi ya, karena awalnya pasteurisasi ini lebih digunakan untuk beberapa minuman ataupun makanan dengan maksud tidak merusak bahan pangan tersebut atau nutrisinya, rasanya, kualitasnya, tetapi dia tetap dapat menghambat dan mematikan beberapa bakteri-bakteri yang dapat merusak makanan ataupun minuman tersebut. Contohnya pada susu ataupun pada minuman anggur. Karena diketahui bahwa bakteri-bakteri yang dapat menginfeksi ataupun merusak minuman tersebut masih dapat dimatikan pada suhu pasteurisasi 62,8 derajat Celcius dengan durasi 15 sampai 30 menit. Nah, yang keempat panas kering. Panas kering di sini contohnya itu lebih banyak digunakan untuk beberapa peralatan labor seperti cawan Petri, tabung reaksi, alat dissecting ya. Karena untuk menstabilkan perabotan pecah belah ini kita setting dia pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam saja telah mampu untuk membunuh mikroba patogen pada alat-alat tersebut. Yang kelima, penggunaan radiasi. Radiasi di sini contohnya adalah penggunaan beberapa sinar penion seperti sinar X, sinar gamma, ataupun ultraviolet. Nah, sinar penion ini berdasarkan penelitian dipercaya dapat merusak susunan dari asam nukleat seperti DNA. Nah, biasanya ini sering digunakan pada alat-alat kesehatan yang disinari sinar ultraviolet, contohnya ya, misalnya pada alat suntik, pada alat kateter. Nah, sedangkan sinar gamma banyakkan dia digunakan untuk beberapa makanan ya, produk-produk makanan. Tapi penggunaannya itu harus secara ketat karena dapat memberikan dampak yang kurang baik pada manusia jika terpapar. Sinar ultraviolet adalah sinar yang paling sering ya digunakan baik pada kegiatan-kegiatan labor yang menggunakan bakteri ataupun pada pabrik-pabrik roti ataupun bahan pangan lainnya. Nah, ada juga penggunaan filtrasi untuk memisahkan cairan bakteri sehingga racun-racun yang dihasilkan dari bakteri itu bisa terpisahkan dengan hanya menggunakan alat filtrasi. Ada juga yang dinamakan alat sonifikasi. Karena vibrasi sonik ini dapat memecahkan sel-sel bakteri. Walaupun gelombang suara yang dikeluarkan dari sonikasi ini tidak terdengar oleh telinga kita, tetapi getaran gelombang suara yang dihasilkan ini mampu menghancurkan jaringan yang terdapat di dinding selnya. Suhu rendah juga diketahui dapat merusak ya beberapa bakteri mikroben dengan cara memfreezer. Makanya dalam beberapa produk-produk frozen food itu adalah salah satunya untuk menghambat ataupun merusak beberapa bakteri patogen yang dapat merusak makanan. Nah, berdasarkan dari agen-agen fisika tadi, kebanyakan tindakannya itu adalah menyebabkan koagulasi pada protein-protein yang terdapat di dalam sel-sel yang bersifat patogen. Penggunaannya di sini dapat dilihat tergantung dari jenis agennya itu lebih banyak digunakan di bidang apa. Contohnya itu autoclave, sterilisasi media untuk pertumbuhan bakteri. Instrumen atau alatnya pun juga berbeda.
Ada yang untuk alat ini ya, alat transfusi, ada juga misalnya alat-alat intravena, instrumen-instrumen yang digunakan di labor juga bisa kita gunakan autoclave. Kalau menggunakan suhu didih tadi tergantung tadi ya, hanya untuk alat-alat yang dikontaminasi oleh mikroba yang tidak memiliki spora. Kalau memiliki spora lebih bagus menggunakan autoclave. Nah, uap langsung ini misalnya lebih banyak digunakan untuk alat-alat di labor. Sama juga dengan yang panas kering tadi, menggunakan oven misalnya. Tindakannya itu berdasarkan dari sifat oksidasi. Nah, kita masuk lagi terhadap pengendalian mikroorganisme dengan menggunakan bahan kimiawi. Contoh bahan kimiawi di sini bisa dari jenis fenol, dari jenis alkohol, kolagen, logam berat, deterjen, aldehid, ataupun dari jenis kemosteritator gas. Nah, fenol itu sebetulnya jauh lebih efektif untuk membunuh bakteri-bakteri yang berspora dibandingkan dengan penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol itu memang efektif terhadap mikroorganisme vegetatif, tetapi tidak untuk yang memiliki spora. Disarankan jika yang untuk memiliki spora itu kita menggunakan fenol. Karena berdasarkan penelitian, contohnya itu yang penyebab antraks, Bacillus anthrax itu masih dapat bertahan pada larutan alkohol selama 20 tahun. Seperti itu. Makanya jika di labor-labor kita itu banyak menggunakan alkohol 70%. Karena biasanya kontaminasi dari mikroba yang ada di labor kita itu bukanlah mikroba-mikroba yang memiliki spora. Tetapi tetap juga diwaspadai. Misalnya kita menggunakan autoclave pada beberapa alat-alat yang digunakan pada laboratorium karena dapat membunuh spora. Nah, untuk bahan halogen, contohnya itu yang mengandung klor, fluor, iodium. Nah, iodium ini merupakan salah satu bahan yang efektif untuk mendisinfektan. Salah satunya misalnya dalam kedokteran itu untuk mendisinfektan kulit pada saat sebelum kegiatan operasi dilakukan. Nah, ini sebetulnya juga merupakan ilmu yang dilakukan oleh para orang tua kita ya. Misalnya jika sakit gigi dengan kumur-kumur menggunakan larutan garam, atau jika kulitnya gatal-gatal, misalnya orang tuanya memberikan mencuci kulit kulit ataupun badan anaknya menggunakan air hangat yang telah dicampur dengan garam, karena garam kan mengandung iodium. Jadi secara tidak langsung sebetulnya teorinya itu bagus karena iodium yang terdapat pada garam itu akan dapat bersifat mendisinfektan bakteri-bakteri patogen yang mengganggu permukaan kulit sehingga menyebabkan gatal. Ada juga dari jenis klor. Nah, jenis klor ini bisa digunakan yang umumnya itu dari jenis hipoklorit, kloramin. Ini banyak digunakan dalam memurnikan cadangan air ya yang ada pada PDAM ataupun diterapkan pada kolam-kolam renang untuk mengantisipasi adanya cemaran dari mikroba patogen karena dia dapat mematikannya secara langsung. Logam berat. Nah, logam berat yang sangat efektif itu tentunya merkuri, perak, sama tembaga. Nah, penggunaan senyawa tersebut sangat tidak disarankan karena sangat bersifat toksik. Deterjen. Nah, deterjen ini merupakan jenis surfaktan yang menghambat pertumbuhan mikroba itu dengan cara merusak membran selnya. Membran sel dari
lipidnya akan diganggu karena sifat hidrofilik dari membran selnya itu akan berikatan dengan surfaktan dari jenis deterjen, sehingga nanti membran selnya terbuka dan menyebabkan kematian terhadap sel dari mikroba-mikroba yang mengganggu. Ada juga langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan nyata. Jika mengkonsumsi makanan, pastikan bahwa makanan terutama yang dari bahan daging itu dapat dimasak secara benar. Contohnya itu dari telur juga ya, mengkonsumsi makanan yang terbuat dari telur yang tidak dimasak dengan baik biasanya tinggi akan kontaminasi dari bakteri Salmonella, sehingga jika tubuh kita tidak dalam kondisi yang fit bisa menyebabkan Salmonella tersebut menyebabkan penyakit terhadap tubuh konsumennya yang mengkonsumsinya tadi. Nah, makan makanan ini yang bersifat cepat untuk rusak karena cemaran dari mikroba itu bisa diperpanjang masa simpanannya dengan menggunakan lemari es, karena suhu rendah ini akan mengganggu aktivitas dari mikroba tersebut karena protein-protein yang terdapat di dalam sel bakteri tersebut akan terkoagulasi oleh suhu rendah, sehingga proteinnya tidak dapat berfungsi dan metabolisme dari selnya juga akan terganggu, sehingga tidak dapat melakukan proses pembelahan ataupun pertumbuhan. Dan pastikan makanan kita itu tidak tercemari oleh lalat ataupun hewan-hewan yang lainnya, misalnya kecoa, karena membawa kotoran ataupun penyakit ya. Kita juga disarankan sebelum mengkonsumsi makanan-makanan yang terdapat di toko-toko itu melihat dan merujuk terhadap kapan waktu kadaluarsanya. Disarankan jangan mengkonsumsi makanan pada saat telah diberitahu kadar expirednya. Karena kadar expired itu menunjukkan bahwa pada waktu tersebut kondisi dari mikroba yang terdapat dan dapat mencemari makanan tersebut berada dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Paling untuk saat ini sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan nantinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.